Pada kisah yang lalu, para pemuka adat desa Chau pergi ke Kawyapura untuk menghadap Raja Mengwi, Ide Cokorda Sakti, guna melaporkan keadaan desa mereka yang terkena gerubuk. Setelah mereka menghadap Raja dan mengatakan hal itu semua, marahlah Raja karena gerubuk yang dilancarkan Ki Balian Batur, sehingga rakyat yang dicintainya menjadi korban. Ide Cokorda Sakti memutuskan untuk tidak pergi ke Chau, tetapi beliau berpesan agar memperbanyak berdoa, mohon pertolongan Yang Widi, memasang gegemet, obor, canang agar para leluhur membantu, dan memohon sesikepan sebagai sarana penolak leak. Raja berkata pula, "Aku akan menghadapi Ki Balian Batur. Ia telah banyak membunuh rakyatku yang kucintai, maka ia harus mendapatkan hukuman setimpal. Aku akan segera berupaya menyelesaikan masalah kalian. Sekarang pulanglah, beritahukan kepada rakyatku agar mereka bersabar dan menjalankan apa yang kutitahkan." Amat sedihlah hati Raja akan peristiwa itu. Tak ada yang dapat menghiburnya di puri istana yang indah dan megah itu. Hidangan lezat pun tak disentuhnya. Sampai suatu saat menghadaplah Ki Bendese Sukre, yakni seorang tabeng dade atau pengawal di puri Kawyapura. Raja amat senang atas kedatangan Ki Bendese tepat pada saat yang diperlukan. Ide Cokorda Sakti bertukar pikiran tentang masalah yang membuatnya susah siang malam itu. Atas usul Bendese, akhirnya Raja memutuskan untuk menyerang Karangkedangkan di saat malam hari. Penyerangan dipimpin oleh Ki Bendese dan dilakukan oleh para prajurit dan warga kerajaan Mengwi yang mempunyai ilmu kanuragan dan kesaktian. Karena kesaktian Ki Balian Batur, rencana penyerangan itu segera diketahui, maka Ki Balian Batur memerintahkan sisyanya untuk berjaga-jaga di perbatasan. Sebelum Jawara Mengwi menginjakkan kaki mereka di perbatasan, sisya Ki Balian Batur melancarkan serangan. Pertempuran terjadi dengan serunya. Bola-bola api saling berkejaran dan saling tabrak di udara seperti ayam yang sedang bersabung. Pertanda pertempuran ini adalah pertarungan gaib antara ilmu penghiu dan ilmu penengen. Tak beberapa lama siat petang itu berlangsung. Serangan para Jawara Mengwi dapat dipatahkan oleh ketangguhan ilmu Ki Balian Batur dan sisyanya. Kekalahan tersebut segera diketahui oleh Raja sepulang para Jawara dari Karangkedangkan. Tetapi Ide Cokorda Sakti tak putus asa dan menyerah begitu saja. Setelah berunding dengan matang, diaturnya siasat yang lebih bagus dengan menambah jumlah pasukan, menggunakan senjata pilihan, dan memohon kepada Yang Widi agar semua ilmu kesaktian menjadi lebih ampuh dan berdaya guna. Beberapa hari kemudian, pasukan Kawyapura berangkat dengan kekuatan penuh, namun tidak langsung ke Karangkedangkan. Mereka berhenti di sebuah hutan untuk berkemah di situ. Sementara dua anggota mereka ditugaskan secara khusus untuk menyamar sebagai nelayan dan mengorek keterangan tentang keadaan musuh. Ikopang dan Ikaping yang ditugaskan untuk menyamar itu berhasil mengorek keterangan dari Niluh Nyoman Keber, anak Ki Balian Batur nomor 3 yang sedang mencari rumput laut di pantai. Kepandian Ikopang menggiring percakapan berhasil membuka keterangan tentang jumlah lawan, kebiasaan, bahkan ilmu yang mereka gunakan. Informasi itu digunakan pasukan Mengwi sebagai acuan taktik penyerangan. Setelah matang dalam rencana dan kekuatan, mereka pun pergi ke Karangkedangkan dan langsung menyerang. Sisya Ki Balian Batur membalas serangan itu, namun para Jawara Mengwi lebih cepat menguasai keadaan dan menyerang secara lebih gencar. Satu persatu sisya Ki Balian Batur berhasil dilukai. Segera berubahlah mereka menjadi sosok endih dan terbang ke rumah mereka, lalu kembali ke wujud manusia yang telah mati. Dari pihak Ki Balian Batur, hanya Balian Batur dan istrinya Nibiang Putu yang masih hidup. Marahlah Nibiang Putu menyadari anak-anaknya telah tewas. Maka dengan teriakan yang mengerikan, ia berubah wujud menjadi Rangde dan mengamuk mengeluarkan ajian andalannya, yakni Aji Kalung Swete, yang konon setingkat dengan ilmu leak.
calon arang. Lidahnya menjulur panjang mengeluarkan tetesan-tetesan api yang membakar. Kipasan kase yang diselipkan di antara jari-jarinya mengeluarkan topan yang dahsyat dan mampu membakar apa saja. Ki Bendesa yang menghadapi Rangda Niluh Biang Putu mengimbanginya dengan ajian Sang Yang Geni Wairocana yang sanggup menembakkan sambaran petir dari angkasa. Petir menyambar-nyambar disertai suara gemuruh. Namun Rangda itu tak gentar. Ki Bendesa sempat kewalahan dan pingsan oleh serangan itu. Segera yang lain menolongnya. Setelah sadar, Ki Bendesa segera bangun kembali, duduk bersila dan mengeluarkan keris pusaka kerajaan Mengwi yang bernama Ki Pukpuk Jaya. Setelah mengucap mantra, Ki Bendesa segera menyerang Rangda itu, mencakik lehernya, memojokkannya pada sebuah pohon besar, dan segera pusaka itu ditusuk-tusukkannya secara bertubi-tubi. Dengan teriakan kesakitan, Rangda berubah menjadi endih dan terbang ke rumah Ki Balian Batur, lalu kembali ke wujud Ni Biang Putu yang telah tewas. Melihat hal itu, murkalah Ki Balian Batur dan mengubah dirinya menjadi siluman Garuda dan langsung terbang menyambar pasukan-pasukan Mengwi, sehingga pasukan Mengwi menjadi kalang kabut. Ki Bendesa tak tinggal diam. Digelarnya Aji Kreket yang berwujud angin puting beliung yang menyeret benda-benda yang dilintasinya sehingga menggentarkan Ki Balian Batur. Ki Balian Batur terbang tinggi untuk bersembunyi di balik awan. Dari balik awan ia berkata, "Percuma kamu serang aku. Meskipun kau bacakan ribuan keropak-keropak lontar yang berisi mantra-mantra sakti, kamu semua tak sanggup membunuhku. Aku hanya bisa dibunuh oleh pusaka bernama Ki Narantaka Ki Selisik yang ada di Semarapura." Ki Balian Batur berani berkata begitu karena tak mungkin kerajaan Mengwi akan meminta senjata itu pada kerajaan Semarapura, karena sejak dahulu kedua kerajaan itu bermusuhan. Pasukan Mengwi pulang ke puri kerajaan dan segera Ki Bendesa mengatakan hal itu kepada raja. Ia memohon kepada raja agar sudi meminta senjata itu ke Semarapura. Raja bimbang akan permohonan itu. Di lain pihak, ia amat malu meminta tolong kepada musuh. Di lain pihak, ia amat mencintai rakyat Mengwi. Tapi atas desakan Ki Bendesa yang meyakinkan raja bahwa hanya itulah satu-satunya cara untuk mengalahkan Balian Batur, maka dengan berat hati, raja memutuskan pergi ke Semarapura untuk memohon senjata pusaka Ki Narantaka Ki Selisik. Raja Semarapura, Ide Dewa Agung, terkejut dan bertanya-tanya atas kedatangan Ide Cokorde Sakti yang mendadak itu. Dijelaskan serinci mungkin maksud kedatangan itu, namun Raja Semarapura masih terdiam, curiga dan penuh pertanyaan. Hal itu dikarenakan perselisihan yang terjadi antara moyang mereka di masa lampau, sehingga persaudaraan itu menjadi putus dalam jangka waktu yang lama. Untuk meyakinkan Ide Dewa Agung, Ide Cokorde Sakti meminta maaf atas semua yang dilakukan oleh moyangnya di masa lampau. Selain itu, ia tak akan mengusik kekuasaan Semarapura. Bahkan ia berjanji bila Ki Balian Batur berhasil dikalahkan, akan diberikan sebagai daksine atau persembahan dan ucapan terima kasih, yakni wilayah kekuasaan Mengwi yang ada di bagian timur Sungai Ayung dan sebelah barat Sungai Pakerisan. Setelah berpikir cukup keras dan penuh pertimbangan, maka bersabdalah Raja Semarapura, "Wahai Ide Cokorde saudaraku dari Mengwi, kalau memang benar apa yang saudara katakan, saya berkenan memberikan senjata itu. Namun harus benar-benar seperti yang keluar dari lubuk hati terdalam dan tulus ikhlas. Lebih-lebih Mengwi akan mengabdi kepada Semarapura. Semoga Yang Widi menjadi saksi dari semua ini." Betapa legalah hati Raja Mengwi dan para pengikutnya
Akhirnya senjata Kinarantaka Keselisik dibawa dengan pengawalan dari pihak Semarapura. Senjata itu dibawa oleh adik raja, yakni Ide Anom Sirikan, disertai beberapa pengawal yang mengawasi penggunaannya. Ide Dewa Agung juga berpesan agar Ide Cokorde Sakti senantiasa mengawal Ide Anom Sirikan karena beliau masih remaja. Pesan itu diemban sungguh-sungguh oleh Ide Cokorde Sakti. Sehari setelahnya dilakukan penyerangan. Ide Dewa Agung merestui penyerangan tersebut. Bahkan ia mengutus pasukan khusus dari Semarapura yang bernama Dulang Mangap untuk membantu penyerangan tersebut. Sebagai pemimpin penyerangan, Ide Cokorde Sakti Blambangan sendiri langsung bertindak dan melakukan pengepungan rumah Ki Balian Batur. Merasa terkepung, Ki Balian Batur mengambil jalan udara, yakni berubah rupa menjadi Garuda. Di balik awan ia mengejek, "Ayo Mengwi, di mana bersembunyi rajamu? Sudahkah ia mendapatkan senjata seperti yang aku katakan dulu? Pastilah Raja Semarapura tak akan memberikannya. Atau rajamu sendiri yang malu karena leluhurnya pernah berebut tahta sewaktu di Gel-Gel dulu." Mendengar hal itu, panaslah hati Ide Cokorde Sakti dan Ide Dewa Anom Sirikan yang sedang bersembunyi. Segera Ide Cokorde Sakti memerintahkan untuk membidik Garuda Ki Balian Batur dengan senjata itu. Namun Ide Anom Sirikan yang memegang senjata itu kesulitan membidiknya karena musuh bersembunyi di balik awan. Atas inisiatif Ki Bendese, dipasanglah Ikopang dan Ikaping sebagai umpan. Kedua orang itu mengolok-olok Ki Balian Batur sampai naik darahnya dan ingin turun menyambar. Setelah masuk dalam sasaran, dilemparkanlah pusaka itu oleh Ide Anom Sirikan dan mengenai Garuda itu. Segera Garuda itu berubah menjadi Ki Balian Batur yang sudah tak berdaya. Semua pasukan, Ki Bendese, Ide Cokorde Sakti, dan Ide Anom Sirikan segera mendekati Ki Balian Batur yang terkapar. Namun ia sempat mengucapkan kata-kata terakhir. "Wahai Ide Cokorde Sakti dan Ide Anom dari Semarapura, yang semuanya adalah junjungan hamba. Sudah selesailah tugas hamba sampai di sini, seperti yang dititahkan oleh Ide Betari Danu di Batur. Sekarang Mengwi dan Semarapura telah bersatu kembali. Wahai junjungan hamba, kalian adalah tunggal. Setelah sekian lama bersengketa, kini bersatu kembali. Semuanya ini hamba lakukan karena amanat Ide Betari Danu untuk mempersatukan persaudaraan itu. Hamba mohon ampun karena telah banyak membunuh rakyat Paduka, dan kini hamba harus menebus dosa dengan menjalani karma ini. Itulah hal yang dapat hamba katakan. Sekarang hamba mohon pamit." Hujan gerimis mengiringi kepergian Ki Balian Batur ke Sunieloke. Suasana pertempuran yang panas dan penuh kemarahan kini berubah menjadi suasana haru. Ide Cokorde Sakti segera memerintahkan untuk memperlakukan jasad Balian Batur secara semestinya dan melakukan upacara pitrenyatnya, yakni upacara ngaben secara besar-besaran, karena banyak pula pasukan Mengwi yang gugur. Sebelum Ide Anom Sirikan pulang, Ide Cokorde Sakti berpesan, "Sampaikan terima kasih saya yang tak terhingga untuk Ide Dewa Agung Semarapura. Tanpa beliau, maka saya tak akan menjadi apa-apa. Segera setelah selesai urusan upacara ini, saya akan pergi ke Semarapura untuk menggenapi apa yang saya katakan dahulu."